solid spiritual life, kehidupan roh yang solid. Jaga kualitas dan kuantitas makanan rohani. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Belajarlah mengembangkan menu makanan roh super dari Daniel. Terimalah gelombang roh kelaparan firman dari Tuhan. Orang yang haus dan lapar kebenaran tidak berkekurangan. Tersedia menu makanan roh super.
Kehidupan rohani yang berbobot sangatlah ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan rohani kita. Shalom keluarga Allah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Revival News minggu ini. Sekarang, untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja saudara berada. Saudara dapat memilih menggunakan fasilitas internet banking BCA. Saudara juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di HP atau gadget saudara. Nomor rekening beserta barcode seluruh gereja lokal bisa saudara temukan di gbika.org/persembahan. Bagi saudara yang kesulitan memberikan persembahan secara non-tunai pada jam-jam ibadah raya, gereja menyediakan amplop persembahan yang bisa saudara ambil di dekat pintu masuk ruang ibadah. Masukkan amplop persembahan saudara ke kotak persembahan dan jangan lupa mencuci tangan dengan hand sanitizer setelahnya. Fun Bible Study Online bagi adik-adik Kids Impact kelas Joyful usia 8-12 tahun. Akan diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore dan dimulai pada tanggal 16 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom. Bagi adik-adik yang rindu mengikuti, dapat mendaftarkan diri di link berikut atau dapat menghubungi Kak Priska di nomor 0811 8907 907. Buruan ya, tempat terbatas. Ikutilah event terbesar sepanjang tahun kemuliaan Tuhan. Keluarga Allah Unlimited Conference 8-10 September mendatang. Konferensi kita tahun ini dilakukan secara online sehingga kita semua di segala usia maupun tempat dapat mengikuti dengan aman dan nyaman dari rumah masing-masing. Namun tetap dapat menerima impartasi dan pengurapan ilahi dari gembala kita. Biaya pendaftaran dengan harga khusus sebesar Rp150.000 diberikan bagi pemegang KTA GBIKA dan Rp300.000 bagi non-KTA serta $50 bagi saudara yang berasal dari luar negeri. Segera daftarkan diri saudara sekarang juga dan jadilah bagian dalam setiap kegerakan Allah yang dahsyat. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berawal di bulan September tahun 2019, saya itu kepingin ganti motor. Di tabungan saya ada tabungan sedikit. Sebenarnya tabungan itu bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi memang saya sediakan untuk nantinya untuk kebutuhan anak saya yang masih sekolah. Akhirnya saya memaksakan diri, ya udah, saya mau mengambil tabungan saya yang sedikit ini untuk akhirnya nanti saya bisa ganti motor yang baru. Singkat cerita, beberapa dealer saya datangi, di salah satu dealer saya mendapatkan model yang menurut saya cocok untuk saya. Sesampainya di rumah ini kok hati saya tidak sejahtera. Untuk saya mengeluarkan uang untuk membeli motor tersebut. Saya itu nggak ngerti, Tuhan kok nggak sejahtera ya. Dan sebenarnya ada hal lain juga yang terjadi atas rumah saya, yaitu kusen rumah saya itu dimakan rayap. Akhirnya tukang-tukang itu melihat kondisi rumah saya yang kena rayap, dan ada salah satu tukang itu lihat yang di plafon dengan bantuan alat itu melihat yang di plafon itu ternyata sudah dimakan rayap semuanya, Bapak Ibu Saudara. Sekalian saya ngomong dengan tukang-tukang yang ada, ya udah, sekalian plafon-plafon ini diganti dengan menggunakan uang tabungan saya yang seharusnya mau saya pakai untuk beli motor. Saat saya mengeluarkan biaya-biaya tersebut untuk renovasi rumah saya itu, yang saya dapatkan adalah damai sejahtera. 12 hari kemudian renovasi itu selesai semuanya. Akhirnya saya gini, Tuhan, uang saya untuk beli motor sudah tidak ada. Saya tidak ngerti setelah mulai pandemi ini, pandemi kan kita mau gereja offline itu sekitar bulan Maret, ya kan. Saya dipanggil oleh salah seorang pelayan Tuhan yang ada di gereja kita, disuruh ke rumahnya. Dia bilang, Mbak,
kalau bisa malam ini harus ke rumah. Saya tuh tegang Bapak Ibu Saudara, kenapa ya ini? Kok bahasanya tegas banget? Nggak bisa Mbak, pokoknya harus malam ini. Kalau besok gimana? Nggak bisa. Pokoknya harus malam ini. Singkat cerita, saya sampai di sana. Saya sampai di sana ngobrol dan segala macam. Setelah itu, tangan saya itu ditarik sama beliau. Ditarik, saya diajak ke salah satu tempat di samping rumah beliau. Memang masih ada salah satu kebun begitu ya. Saya ditarik, ini kenapa ini saya diajak ke kebun begitu kan. Ini waktu itu keadaan sudah agak gelap karena sudah 6:30. Saya ditarik, di satu titik saya berhenti. Beliau katakan, "Mbak, ini motor buat Mbak Absari. Ini kuncinya. Ini helmnya dipakai." Saya langsung nangis Bapak Ibu Saudara saat itu. Dengan gratis saya diberi motor tersebut. Singkat cerita saya juga tanya ke beliau, kenapa kok tiba-tiba kamu berikan motor ini? Beliau cerita kalau beberapa waktu ini sedang bergumul karena beliau ada motor ini bergumul, enaknya tak kasih siapa ya? Berdoa. Tapi ternyata Tuhan buka jalan dan motor itu diberikan kepada saya. Itu semua karena anugerah Tuhan dan itu ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Satu hal bahwa saya pribadi mendapatkan pelajaran dari sini, saat kita disuruh Tuhan untuk menjadi berkat, jadilah berkat. Terus percaya, berharap kepada Tuhan, percaya bahwa mujizat Tuhan yang tidak masuk akal itu terjadi atas Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu beribadah secara online, di gereja kita, di gereja kami, di GBI Keluarga Allah, ada satu link saja, yaitu www.gbika.org/live. Mari tetap beribadah kepada Tuhan, jangan tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Sebab ada anugerah, ada berkat, ada rahmat Tuhan yang menanti saat kita mengutamakan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Kami percaya perkara-perkara kecil Engkau nyatakan atas hidup kami Tuhan. Kau bangkitkan setiap kami untuk lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur namanya, syukur namanya, syukur.
sungguh saya sangat senang sekali karena hari ini kita boleh memulai ibadah perdana offline kita. Oke, dan saya merasakan suatu hari lepas ini penyertaan Tuhan begitu sempurna, penjagaan Tuhan begitu nyata atas kita hingga sampai hari ini. Kalau sudah boleh cross check dan salah, harusnya diberikan makanan rohani yang berkualitas, yaitu firman Tuhan. Minimal sudah minimal sehari baca, tidak muluk-muluk. Mungkin kalau belum terbiasa ya 1 pasal dulu. Ya kalau gereja mengajarkan 3 pasal 1 hari, gak usah banyak-banyak. Yang penting ketika kita membaca, kita bisa memahami. Seperti halnya saudaraku, seumpama binaragawan. Saudara tahu ya, seperti contoh Adirai, ya. Badannya saudaraku, wah hebat, nah ototnya menggal-menggal semua saudara. Tetapi ketika menjadi seorang binaragawan, dia tidak memakan sembarangan. Nah, makanannya pilihan. Saya punya satu teman saudaraku, dia seorang pelatih fitness juga, badannya juga menggal-menggal saudaraku. Saya tanya, wah, dengan latihan, di samping latihan, makanan apa yang dikonsumsi? Saya tanya, saya penasaran. Soalnya sebagai orang yang nggak tahu, punya badan gede, makannya banyak saudara. Hasilnya apa? Hasilnya sama kayak saya saudara. Ya, yang besar bukan badannya tapi perutnya. Tapi beda dengan binaragawan juga. Saya tanya, menunya apa? Kalau pagi nasi merah, bahkan ini dengan sayur. Sayurnya aja dikukus, bukan direbus. Dikukus dengan rebus beda. Kalau kita pemikirannya sama, tapi dikukus dengan direbus. Siangnya boleh pakai ayam, tapi hanya dada saja. Kulitnya dibuang, padahal kalau ayam yang kena apa saudaraku? Kulitnya. Nah, yang berbau lemak disingkirkan. Kalau makan telur gimana? Ya putihnya saja, yang kuningnya dibuang. Berarti apa saudara? Seorang binaragawan itu juga memilih-milih makanan yang berkualitas supaya mendapatkan tubuh yang bagus, tubuh yang baik. Nah, seorang sepak bola sama saudara, pemain sepak bola, atlet sepak bola, dari makanannya pun juga dipilih yang berkualitas. Bukan apa? Bukan omnivora saudara, memakan segalanya, bukan. Tapi makanan yang berkualitas, yang menunjang supaya dia bisa berlari dengan cepat. Oke. Sekali lagi saudara, makanan yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi manusia. Rahasianya apa? Menjadi bayi yang terus mengalami kelaparan akan firman Tuhan. Sehingga manusia saudara semakin hari semakin dibangkitkan, semakin hari semakin kuat. Dan Tuhan mau, kalau manusia saudara semakin hari semakin kuat, berarti kemenangan yang Tuhan sudah sediakan itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah pertama kita. Mujizat pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu sebabnya mari bersama-sama kita bangkitkan manusia kita. Baca firman. Kalau saudara mendengarkan firman, jangan disambi saudara.
Dengarkan dengan sungguh-sungguh, minta perremaan daripada Tuhan. Tuhan, berikan aku rema. Sehingga ketika aku mendengarkan firman, ada rema yang Tuhan berikan dalam hidupku. Oke. Dan kita bersyukur, saudaraku, kita bisa bertumbuh di gereja GP Keluarga Allah. Panas gitu ya. Oke, saya ulangi. Kita bersyukur kita bisa bertumbuh di gereja GPI Keluarga Allah, yang setiap harinya itu gembala sidang kita selalu memperhatikan pertumbuhan manusia kita. Biasanya ada dua kategori orang tua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada orang tua, kategori orang tua yang cuek dengan anaknya. Artinya cuek apa? Memberikan makanan seadanya. Yang penting anakku makan, gak rewel, bertumbuh, selesai. Tetapi ada juga kategori orang tua yang sangat memperhatikan makanan apa yang dikonsumsi oleh anaknya. Hari ini ada jadwalnya. Hari ini makan dengan sayur bayam, lauknya tempe. Ya kan? Bisa apa? Besoknya makan apa? Soto. Oh, besoknya apa? Ayam goreng. Itu ada jadwalnya. Itu tipe orang tua yang memperhatikan kualitas makanan untuk anaknya. Bahkan jajan pun diperhatikan. Tidak sembarangan jajan, saudaraku. Jajan yang pikiran jangan. Bukannya sosokan, tetapi menjaga kesehatan. Hasilnya beda apa sama? Beda. Dengan diperhatikan konsumsi makanannya dibandingkan dengan memberikan makanan seadanya, hasilnya berbeda. Begitu juga kembali sidang kita. Kalau kita perhatikan Bapak Obaja beserta timnya yang di Solo, tipe orang tua yang mau repot, yang mau sibuk untuk apa? Untuk menggembalakan. Supaya apa? Supaya setiap jemaat dan pelayan Tuhannya tidak mengalami kemunduran roh. Apinya gak padam. Justru semakin hari semakin dibangkitkan, semakin hari semakin dikobarkan. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun kemarin selama 4 bulan ibadah online, mujizat tetap terjadi. Banyak sekali orang yang mengalami mujizat, baik itu jemaat maupun pelayan Tuhan. Kenapa? Karena manusianya dibangkitkan. Pak Baca memikirkan bagaimana caranya memberikan makanan rohani. Kalau sudah masih ingat awal-awal pandemi, Pak Baca live, bahkan setiap hari jam 6 sore. Nah, tidak hanya Sabtu Minggu. Setelah itu digantikan dengan Pak Ju, ya, di JSM atau doa bareng Pastor Ju. Nah, itu yang dilakukan. Tidak diizinkan manusianya mengalami kemunduran. Wow, itu sangat hebat, juga. Dan kita bersyukur sampai hari ini. Saya percaya di tempat ini, saudara di tempat ini, saya nggak tahu siapa, pasti selama 4 bulan kemarin ada yang mengalami mujizat. Nah, pasti mengalami mujizat. Yang kedua, saudara, kita akan belajar satu tokoh di Alkitab, yaitu Daniel. Daniel, orang yang punya kehidupan yang berbobot dan berkualitas. Dia juga sukses di dunia maupun secara rohani. Dia orang yang luar biasa. Dia orang yang taat akan firman Tuhan. Gak heran pada masa Daniel, ya, pada masa itu rajanya berganti-ganti, tetapi Daniel tetap menjabat
menjadi pejabat tingginya di situ. Karena kenapa? Bukan kuat gagahnya Daniel, saudara. Tetapi apa? Tetapi Daniel sungguh-sungguh dia mendalami firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam Daniel 9 ayat 2 sampai dengan 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem menjadi 70 tahun. Lalu aku mengarahkan muka kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta aku. Ayat yang pertama dikatakan, pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Daniel, yaitu membaca firman Tuhan. Yang dilakukan Daniel yang pertama adalah membaca firman, membaca kumpulan kitab Yeremia. Yang dilakukan Daniel yang pertama adalah membaca kitab. Dan tidak hanya membaca, saudara. Yang kedua yang dilakukan Daniel apa? Yang kedua adalah memperhatikan, merenungkan, dan menggali sungguh-sungguh firman Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar membaca, tapi setelah membaca benar-benar diperhatikan, benar-benar sungguh-sungguh mencari rema. Dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan rema atas firman yang dibaca itu. Jadi rema itu penting. Gereja kita bisa berjalan sampai hari ini karena rema, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena rema firman Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, mari bersama-sama kita ubah cara kita baca firman. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memperhatikan sungguh-sungguh, merenungkan tidak hanya siang, tapi siang dan malam. Berdoa sungguh-sungguh, minta rema firman. Dan saya percaya melalui rema firman Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Amin. Hidup kita pasti mengalami pembalikan keadaan. Hidup kita pasti mengalami terobosan demi terobosan. Dan saya percaya kemenangan pasti terjadi. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, akan disampaikan oleh Pastor Jonathan melalui video. Yang ketiga, saya bacakan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan apa? Bermohon sambil apa? Berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi saudaraku, Daniel tidak hanya belajar firman, tidak hanya membaca, tidak hanya memperhatikan, tidak hanya dapat rema. Tapi Daniel, dia take action. Dia mengambil tindakan. Dia ada komitmennya. Dia ngerti sesuatu akan terjadi. Ya, makanya dia mendoakannya. Dia berseru-seru sama Tuhan. Dia bahkan puasa. Jadi Daniel take action. Itu responnya Daniel. Saya mau ngomong begini sama saudara. Yang membedakan raksasa iman dengan kebanyakan orang Kristen yang lain adalah orang Kristen yang lain sukanya mungkin mendengar khotbah, tapi cuma dengar. Setelah itu ya sudah. Makanya rema tinggal rema. Kenapa? Karena mereka ya sit around and doing nothing. Kita nggak mau ngelakuin apapun terhadap firman Tuhan itu. Makanya firman ya tinggal firman, rema ya tinggal rema. Tapi raksasa iman ketika dapat rema, mereka take action. Mereka ambil langkah, mereka komitmen, mereka memperjuangkan rema itu. Dan karena mereka take action, mereka memperjuangkan, mereka komit di situ. Yang mereka alami adalah firman jadi daging.
Firman itu memancarkan kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja dan terobosan besar terjadi. Doa saya, Anda bukan cuma mendengar firman, Anda jadi pelaku firman. Anda bukan cuma jadi pembaca firman, Anda jadi pelaku firman. Anda bukan cuma ngerti firman, Anda jadi pelaku firman. Anda bukan cuma dapat rema, tapi Anda jadi pelaku rema. Oke, buat saya saudaraku, satu rema saya dapat dari Tuhan, saya pegang, saya perjuangkan, saya konsisten, saya terus menerus. Ketika saya dapat rema dari Tuhan untuk membangun Pondok Daud, itu sejak Oktober 2018 sampai hari ini, saudara akan terus mendengar saya khotbah tentang bangun Pondok Daud. Bangun Pondok Daud. Maka banjir mujizat terjadi. Satu rema dari Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, dan baru saja saya mau share sedikit sama saudara. Baru saja saya dapat rema dari Tuhan di masa pandemi seperti ini, di mana banyak orang yang imannya mulai menciut, nyalinya mulai menciut, keberaniannya hilang, ya, mulai goyah dan gentar. Tapi di momen seperti ini Tuhan ngomong sama saya, Yesaya 60 masih berlaku. 2020 ini tetap tahun kemuliaan Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak berubah hanya gara-gara virus corona. Oke, rencana Tuhan tidak berubah hanya gara-gara resesi ekonomi. Jadi Anda yang percaya, saya mau deklarasikan buat saudara, entah buat orang lain bagaimana, tapi buat Anda yang percaya, tahun ini tetap tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan Yesaya 60 tetap terjadi di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya arise and shine. Bangkitlah, jadilah terang. Itu sebabnya arise and dream again. Bangkitlah, berani mimpi lagi. Bahkan mimpi yang lebih besar. Bahkan punya visi yang lebih besar. Anda yang sempat mengalami kerugian, Anda yang sempat mengalami pukulan, Anda yang sempat mengalami goncangan selama semester pertama tahun ini. Saya mau katakan sama saudara, hari ini pesan profetik buat kita. Arise and dream again. Bangkit kembali. Berani mimpi lagi. Bangkit kembali. Berani punya visi yang lebih besar. Maka terang Tuhan datang atas saudara. Kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Dan semua kerugian, semua luka, semua negatif yang sempat Anda alami di tahun 2020 di semester pertama. Mulai sekarang saya deklarasikan, semester kedua ini akan jadi masa pemulihan. Pemulihannya bukan sama, tapi 7 kali ganda. Dalam nama Yesus terjadi. Pemulihan 7 kali ganda. Mujizat 7 kali ganda. Berkat 7 kali ganda. Terjadi atas hidup saudara. Amin. Kalau Anda bisa dapat rema yang sama, Anda bisa nangkep rema yang sama yang Tuhan berikan kepada saya mulai hari ini. Ya, semangat saudara nggak padam lagi. Mulai hari ini semangat saudara menyala-nyala. Iman saudara nggak loyo lagi, nggak mengkerut, nggak mengecil. Mulai hari iman kita bangkit. Iman kita jadi besar. Kita berani punya visi yang lebih besar. Kita berani berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat terobosan-terobosan besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi kita harus masuk di dalam satu kedalaman tertentu. Maka kita akan mengalami hal-hal yang tadinya belum kita alami bersama dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Daniel. Daniel itu karena dia masuk di dalam kedalaman roh begitu rupa. Maka Daniel dibawa Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural yang tidak dialami kebanyakan orang. Kenapa? Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tapi karena kedalaman rohnya berbeda. Makanya yang bisa dia alami juga berbeda. Kita baca Daniel 9. Sekarang ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kepada Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, perhatikan, jadi sementara dia berdoa, firman, baca, memperhatikan. Jadi dia masuk di kedalaman. Oke, kedalaman yang orang lain gak pernah lakukan sebelumnya.
Tapi Daniel komit itu. Nah, lihat apa yang terjadi. Ya. Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Pernah nggak Anda diajari malaikat secara langsung? Diajari Tuhan secara langsung. Ini Daniel, ini pengalaman supranatural. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu. Untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Nyenengin sekali saudaraku. Kalau Tuhan yang ngomong begitu langsung sama kita. Engkau sangat dikasihi. Amin. Saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi camkanlah firman itu. Dan perhatikanlah penglihatan itu. Anda lihat? Ya, Daniel ngalami pengalaman supranatural yang amazing, yang spektakuler. Karena Daniel masuk di dalam satu kedalaman yang orang lain belum mau masuk di situ. Ya belum komit masuk, belum siap bayar harga masuk di situ. Saya mau ngomong sama saudara, kedalaman firman saudara menentukan pengalaman supranatural yang Tuhan izinkan Anda alami dalam hidupmu. Oke, kedalaman saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan menentukan ya level peremaan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Saudara kalau masuk di kedalaman bersama Tuhan, Anda akan bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Anda akan bisa ngerti yang orang lain nggak bisa ngerti. Khususnya di masa kegelapan dunia sekarang ini lagi bingung. Pakar-pakar bingung, pemerintah seluruh dunia bingung. Tapi kalau saudara masuk di kedalaman bersama dengan Tuhan, nanti Tuhan akan ngajarin saudara. Nanti Tuhan akan ngasih tahu. Yang lainnya boleh takut, yang lainnya boleh gemetar. Tapi kita harus bangkit jadi terang. Yang lainnya di dalam kekelaman, tapi kita bangkit dan berani punya visi yang lebih besar. Berani bermimpi yang lebih besar. Berani berkarya dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara masuk di dalam kedalaman sama saudara, baru ngerti yang orang lain nggak ngerti. Saya berdoa hari ini firman Tuhan membukakan sesuatu. Anda mau masuk dalam kedalaman dan Anda mengalami pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Dan kuncinya saudaraku, sekali lagi balik seperti yang tadi saya katakan. Kuncinya Daniel ngalami semuanya itu. Karena Daniel punya kelaparan roh yang besar. Kelaparan firman yang besar. Kelaparan akan perkara-perkara di atas yang sangat besar. Mari kita baca Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang. Saya yakin sekarang waktunya. Oke, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Wow, saya berdoa kelaparan roh yang seperti itu diimpartasikan di dalam hati saudara. Dibangkitkan, dikobarkan dalam hidup saudara. Karena kalau orang nggak lapar ya nggak mau makan. Orang sudah nggak mau kok, nggak lapar sama firman, ngapain makan firman? Nggak lapar akan hadirat dan pengurapan Tuhan, ngapain bayar harga? Saya berdoa gelombang kelaparan roh yang baru dibangkitkan, dikirimkan dalam hidup saudara. Saudara tahu nggak alasan kenapa ya kebanyakan pemerintah negara-negara di seluruh dunia membuka lockdown sekarang ini? Ya karena mereka ngerti kalau rakyatnya di lockdown terus, dibatasin nggak boleh kemana-mana terus, akhirnya mereka di rumah kelaparan, ya mereka bisa berontak. Ya dilarang pun diterobos, disuruh tetap di rumah pun diterobos, tetap harus kerja, tetap harus cari makan supaya bisa hidup. Kenapa? Karena musuhnya adalah kelaparan. Jadi orang kalau sudah kelaparan berani menerobos lockdown, berani menerobos batasan. Ya karena itu nggak ada pilihan. Ya akhirnya di kebanyakan negara di seluruh dunia ini ya harus dibuka lockdownnya. Memang ada resikonya, tapi nggak bisa tidak, harus dibuka. Ya saya mau ngomong sama saudara, seperti itu. Bahkan lebih lagi, kalau ada kelaparan roh di dalam hati kita. Kita nggak akan puas dengan keadaan yang sekarang ini. Kita nggak akan puas hanya menerima firman Tuhan secara minimal di rumah kita.
Ya, karena kita perlu akui, beda menerima firman Tuhan, melihat hanya dari layar handphone kita, ya, dibandingkan kita sendiri roh, jiwa, tubuh all in ada di gereja, kita hadir ibadah langsung, kita ngalami secara langsung. Itu impartasinya pasti berbeda, peremaannya pasti berbeda, terobosannya pasti berbeda. Nggak bisa tidak. Ya, saya kenapa setiap tahun sama Pak Obaja dan rombongan gereja kita, ya, setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut, kami berangkat ke Nigeria. Kita ngelihat, ya, dan kita ketemu sama Pastor E.A. Adeboye. Karena beda, saudaraku, kita juga bisa ngelihat online, ya, di YouTube, di internet, tapi beda ngelihat hanya online. Online itu membantu, tentunya sangat baik dan membantu. Tapi beda dibandingkan kita terbang langsung ke sana, hadir sendiri di sana, dan ngalami sendiri pengalaman sepenuhnya. Impartasinya beda, apinya beda, rohnya berbeda, pengurapannya berbeda, kuasanya berbeda, terobosannya berbeda. Oh, saya berdoa ada kelaparan roh yang begitu berkobar dalam hati saudara, yang membuat Anda tidak puas dengan yang biasa, tidak puas dengan yang minimal. Saya berdoa kelaparan roh itu akan membuat saudara bangkit, akan membuat saudara menerobos, akan membuat saudara mengejar lebih lagi. Tuhan, aku mau lebih dalam lagi, bawa aku lebih dalam lagi, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh 2020 ini jadi tahun kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Amin. Saya merasakan kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, dan saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur itu. Ya, saya tahu perjamuan kudus ini enggak biasa-biasa. Ini Tuhan akan kerja luar biasa. Amin. Anda percaya? Kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Ya, tutup mata saudara, angkat roti itu di tangan kanan saudara. Pada malam itu, dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah saudara percaya? Yang kita angkat ini bukan sekedar roti biasa. Tapi ini adalah tubuh Kristus. Anda yang percaya, kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat anggur itu. Atau saudara bisa angkat sirup, air teh itu sebagai simbol saudaraku. Ya, tapi iman kita yang akan membedakan. Oke, kita angkat itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat anggur itu di tangan kanannya. Kemudian ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah saudara percaya? Yang kita angkat ini, inilah darah Kristus. Mari bersama kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Jesus, thank you. Kalau sudah letakkan cawan itu, angkat 2 tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya sungguh-sungguh kelaparan roh yang belum pernah Anda alami sebelumnya diimpartasikan dalam hidup saudara. Sehingga Anda nggak puas dibatas-batasin. Nggak puas hanya yang minimal. Tapi saudara mau sepenuhnya ngalami semua yang Tuhan sediakan buat saudara. Jadi ada yang mau untuk menerima impartasi kelaparan roh itu. Angkat 2 tanganmu tinggi-tinggi. Saudara katakan dengan iman, Tuhan Yesus, aku mau kirimkan kelaparan roh itu lebih besar. Mari semuanya, saya ajak saudara berdoa. Berdoa saudara, berdoa.
Oh Jesus, kami mau Tuhan, kami mau kirimkan gelombang kelaparan roh yang lebih besar. Jesus. Kalau kelaparan secara jasmani membuat orang-orang di luar sana berani ambil resiko untuk bangkit keluar dari rumah, untuk bekerja. Oh, saat ini saya berdoa, ada kelaparan roh yang menyala-nyala di dalam hati saudara, sehingga saudara tidak puas dengan apa yang ada, tidak puas dan nyaman dengan yang minimal, hanya di rumah saja. Kita mau bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, bangkit dan beribadah bersama. Sepenuhnya roh, jiwa, tubuh kita terima impartasi. Oh, lebih besar. Bangkitkan kelaparan yang baru, kehausan yang baru. Bukan akan makanan dan minuman, bukan akan hal-hal yang akan binasa di dunia ini, tapi kelaparan roh akan firman Tuhan, akan pengurapan Tuhan, akan impartasi kuasa Tuhan. Jesus. Thank you. Yang kedua, saudara, saya mau berdoa supaya saudara dibawa Tuhan masuk di dalam kedalaman roh. Amin. Yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Karena kedalaman kita menentukan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Daniel, kalau dia nggak persisten di dalam doanya, dalam puasanya, di dalam kedalaman firman-Nya, dia nggak akan ngalami pengalaman-pengalaman supranatural seperti ini. Di mana malaikat Gabriel terbang, datang, ngajarin dia secara langsung, bukain firman Tuhan buat dia, berikan pesan profetik. Itu dialami ketika kita masuk dalam kedalaman roh. Karena itu, saat ini saya mau berdoa supaya saudara tidak hanya di tempat yang dangkal, tapi saudara di tempat yang dalam. Masuk di dalam kedalaman yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya, ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, bawa aku lebih dalam. Aku mau. Mari semuanya angkat suara, berdoa, bawa kami Tuhan lebih dalam, bawa kami lebih lagi. Bawa kami Tuhan seperti Daniel, dia mengalami pengalaman supranatural, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Jesus, jamah kami, bawa kami lebih dalam. Jesus, we want more. We want more. Kami nggak tahu orang yang lain seberapa kelaparan mereka, tapi kami mau lebih dalam. Kami mau lebih dalam. Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini sesuatu yang baru sudah dimulai. Hari ini terobosan rohani sudah terjadi. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You are good, Kau baik, Kau sangat baik. Hari ini hari kebangkitan, hari ini hari pemulihan, hari ini hari penyegaran, hari ini hari kelepasan. Kami mau arise and dream again. Kami mau bangkit dan bermimpi kembali, punya visi lebih besar, berjalan dengan iman,
berjalan bersama Tuhan. Dan 2020 ini sungguh-sungguh tahun kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari katakan bersama, amin. 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 Kelaparan roh adalah langkah awal untuk memiliki kehidupan yang berbobot. Shalom keluarga Allah, senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan saudara semua dalam Revival News minggu ini. Hati yang taat dan bersyukur, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kini saudara dapat memberikan persembahan dengan cara sebagai berikut. Pertama, saudara dapat transfer melalui internet banking atau mobile banking ke rekening gereja. Kedua, saudara dapat memberikan dengan scan QR Code menggunakan aplikasi e-wallet yang terinstal di smartphone saudara. Untuk rekening dan QR Code gereja lokal, dapat Anda lihat di link www.gbika.org/persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Fun Bible Study Online bagi adik-adik Kids Impact kelas Joyful usia 8-12 tahun akan diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore dan dimulai pada tanggal 16 Juli 2020 melalui aplikasi Zoom. Bagi adik-adik yang rindu mengikuti dapat mendaftarkan diri di link berikut atau dapat menghubungi Kak Priska di nomor 0811 8907 907. Buruan ya, tempat terbatas. Bagi saudara yang membutuhkan berbagai informasi, kegiatan gereja, dukungan doa, dan pelayanan konseling, saudara dapat menghubungi nomor call center plus Keluarga Allah di nomor 08997895.000. Call center plus Keluarga Allah siap membantu saudara 24 jam non-stop. Jadi, pastikan saudara selalu menyimpan nomor call center plus Keluarga Allah, yaitu di nomor 08997895.000. Sekali lagi, di nomor 08997895.000. Ikutilah event terbesar sepanjang tahun kemuliaan Tuhan. Keluarga Allah Unlimited Conference 8-10 September mendatang. Konferensi kita tahun ini dilakukan secara online sehingga kita semua di segala usia maupun tempat dapat mengikuti dengan aman dan nyaman dari rumah masing-masing. Namun tetap dapat menerima impartasi dan pengurapan ilahi dari gembala kita. Biaya pendaftaran dengan harga khusus sebesar Rp150.000 diberikan bagi pemegang KTA GBIKA dan Rp300.000 bagi non-KTA serta $50 bagi saudara yang berasal dari luar negeri. Segera daftarkan diri saudara sekarang juga dan jadilah bagian dalam setiap kegerakan Allah yang dahsyat. GBI Keluarga Allah membuka kembali ibadah di gedung gereja dengan penyesuaian kenormalan baru, yaitu pembatasan jumlah jemaat di dalam gedung gereja. Jemaat yang rindu datang beribadah di gereja bisa melakukan reservasi melalui gbika.org/reservasi. Langkah reservasi. Klik gbika.org/reservasi, masukkan nomor HP dan tunggu kode OTP lalu dimasukkan. Isi data pribadi Anda bagi yang perlu pertama kali mendaftarkan diri dalam ibadah offline. Masuk ke formulir pemesanan kursi, baca syarat dan ketentuan ibadah offline, pilih kota, gereja, tipe ibadah, jadwal ibadah, dan jumlah tempat duduk. Isi nama pemesan kursi, tekan tombol kirim, tekan tombol detail, simpan e-tiket reservasi Anda, dan disarankan tidak melog out reservasi agar mempermudah pemesanan ibadah di minggu berikutnya. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini.
Salam kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita hari ini. Mari kita tutup ibadah ini dengan terima impartasi berkat Tuhan. Jadi saudara aminkan, angkat dua tangan saudara, aminkan perkataan berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih. Saya Dimpu Bonatar Simanjuntak dan istri saya. Pertama sekali hadir di sini saya sangat terharu ya. Bisa beribadah kembali seperti semula, memuji muliakan Tuhan. Karena hal ini udah sangat lama kami rindukan ya untuk kembali beraktivitas dalam ibadah seperti ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Halo semuanya, aku Caca dari GBE Keluarga Allah Magelang. Aku senang banget sekarang aku udah kembali ibadah normal. Semoga kedepannya lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Shalom semuanya, kembali lagi dengan kita Kreatif Ministry Keluarga Allah Magelang. Hari ini kita perdana untuk pelayanan offline lagi ya. Kita senang sekali hadirat Tuhan nyata sekali. Curahan Tuhan itu atas setiap kami, pengurapan pelayanan kami itu nyata sekali, dan kami sangat bahagia buat kita boleh datang ibadah offline, buat melayani kembali, beribadah di gereja kembali. Suasana yang berapi-api kembali itu ada di gereja kami. Jadi mari kita datang untuk beribadah di GBI Keluarga Allah Magelang bersama kami di setiap minggunya di pukul 8 pagi juga jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya pribadi sangat bersuka cita sekali, excited, hari yang sudah dinanti-nantikan. Sudah lama, lebih dari 3 bulan kita menantikan masa-masa ini. Sungguh saya pribadi terberkati ya, hadirat Tuhan sangat kuat ya, jemaat semuanya juga antusias memuji Tuhan. Mari saya undang buat teman-teman semua, saudara semua yang sudah rindu untuk datang ibadah offline. Yuk saya ajak sama-sama kita beribadah setiap hari Minggu. Kita punya 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 dan 5 sore. Saya tunggu kehadiran saudara-saudara, kita sama-sama terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.